Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada kenabian kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Mohon maaf sebelum lanjut ke materi ini, saya sebagai pemateri mohon maaf karena udah lama sekali saya tidak update ke YouTube lagi karena ada kesibukan yang lain. Insya Allah mulai hari ini saya akan rutin update untuk membagikan ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama, sebagai suatu tambahan, sebagai suatu wawasan khususnya bagi saya sendiri dan untuk semua masyarakat, baik dari segi manapun, khususnya masyarakat umum, baik dari segi petani, pejabat dan yang lain, walaupun dari kalangan agama pun. Nah, di sini saya akan membahas tentang memperhatikan kejujuran dan cermin kepribadian. Nah, ini kejujuran dan cermin kepribadian. Nah, ini pada dasarnya manusia ingin memperoleh hasil yang memuaskan dari setiap usaha yang mereka lakukan. Mereka tidak ingin mengalami kegagalan dalam segala hal. Usaha zahir perlu dilakukan, usaha batin juga perlu dilaksanakan. Karena kita tahu bahwa manusia hanya bisa berusaha, Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan hasilnya. Dari situ manusia itu hanya ikhtiar dan Allah hanya menentukan. Jadi fungsi manusia ikhtiar dan berdoa, berusaha secara sungguh-sungguh, dan setelah itu kita pasrahkan apapun itu pada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa manusia itu yang mau bersyukur kepadanya, Allah akan menambah nikmatnya. Dan apabila manusia itu kufur terhadap nikmat Allah, niscaya adab Allah akan semakin pedih. Nah, pentingnya moral ataupun akhlak dalam kehidupan di berbagai aspek sangat diperhitungkan dalam dunia bisnis. Dalam akhlak merupakan faktor utama bagi kesuksesan seseorang dalam mempertahankan usahanya. Begitu juga dalam hal kepemimpinan seseorang, menjaga kredibilitas dan kepercayaan akhlak pribadi akan menjadi sorotan bagi banyak orang. Namun tidak jarang kita jumpai di liku kehidupan ini kemerosotan moral dan akhlak, mulai dari pelajar hingga para pejabat negara. Salah satunya adalah perilaku tidak jujur. Mereka tidak jujur dalam berbuat ataupun berucap sehingga melanggar nilai-nilai agama yang seharusnya dijunjung tinggi dimanapun dan kapanpun. Nah, ini kejujuran itu adalah suatu modal pokok bagi manusia. Apabila manusia itu tidak jujur, manusia itu tidak akan dipercaya untuk selama-lamanya. Contoh dalam berdagang.
contoh ketidakjujuran: satu, mengurangi timbangan; kedua, menambah timbangan. Nah, di sini kejujuran itu menjadi sebuah riba, dan pelanggan nanti akan berpindah atau berpaling, tidak mau belanja ke tempat kita lagi. Kita kembalikan kepada perdagangan Rasulullah SAW. Rasulullah itu seorang pedagang, tapi beliau sangat jujur, sehingga seorang yang janda kaya raya, yakni Khadijah, itu pun tertarik atas kejujuran beliau. Rasulullah itu menikah kepada Siti Khadijah karena Siti Khadijah itu terkesima kepada Rasulullah melihat kejujuran dan keberhasilan ketika dia berdagang. Nah, ini kejujuran itu kunci yang utama. Kemudian akhlaknya, ucapannya, perilakunya, dan lain sebagainya, itu sebagai suatu contoh yang harus kita teladani. Kemudian di sini kalau kita lihat pengertian dalam jujur ini, dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan asidku atau sidik, yang berarti benar atau berkata benar. Secara istilah, jujur atau asidku bermakna satu, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan; kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan; ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Nah, ini. Kemudian pembagian sifat-sifat jujur ini menurut Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur sebagai berikut. Pertama, yakni jujur dalam niat atau berkehendak; kedua, jujur dalam perkataan ataupun lisan; ketiga, jujur dalam perbuatan atau amal. Nah, kejujuran ini merupakan suatu pondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran, karena jujur identik dengan kebenaran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat Al-Ahzab 33-70. Nah, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, ini. Jadi janganlah sekali-kali kita berkata dusta apabila kita ingin dipercaya. Perilaku jujur ini dapat mengantarkan pelakunya menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Orang yang melaksanakan amanah disebut al-amin, yakni orang yang terpercaya, jujur dan setia. Dalam faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berhasil dalam membangun masyarakat Islam adalah karena sifat-sifat dan akhlaknya yang sangat terpuji. Salah satunya sifat yang menonjol adalah kejujurannya sejak masa kecil sampai akhir hayat. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah berkata dosa, tidak pernah berkata dusta selama hidupnya. Dia itu selalu jujur, berkata benar, tidak menambah-nambah dan atau tidak mengurangi apa yang dia ketahui. Nah, ini kemudian kejujuran ini akan mengantarkan seseorang mendapatkan cinta, kasih, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalau dilihat dari kebohongan, ini adalah kejahatan tiada tara yang merupakan faktor terkuat
yang mendorong seseorang untuk berbuat kemungkaran dan menjerumuskannya ke jurang neraka. Ini. Kejujuran itu adalah sebagai sumber keberhasilan, kebahagiaan serta ketentraman. Harus dimiliki oleh setiap muslim. Sedangkan kebohongan adalah muara dari segala keburukan dan sumber dari segala kencaman, karena akibat yang ditimbulkannya adalah kejelekan dan hasil akhirnya adalah kekejian. Nah ini. Kemudian di sini ayat-ayat Al-Quran tentang perintah berlaku jujur. Pertama di Qiyas Al-Maidah ayat 8, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Lah ini adil. Adil walaupun kita terhadap musuh yang kita benci, kita dituntut untuk bersikap adil. Nah, tidak membeda-bedakan, karena apa? Kadar manusia itu adalah sama. Makanya di sini kita harus bersikap jujur dan adil, bersikap terbuka. Kemudian Al-Quran Surah At-Taubah ayat 119, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah ini, dalam kandungan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan serunya dan memberikan bimbingan pada orang-orang yang beriman padanya, Rasulnya, agar mereka tetap dalam ketakwaan dan mengharapkan ridhonya dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkannya dan memenuhi segala larangan yang telah ditentukannya, dan hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur. Nah ini, di sini kita harus berkumpul, harus berbarengan dengan orang-orang yang jujur. Apabila nanti kita bergaul dengan orang yang tidak jujur, maka kita akan ikut-ikutan bersikap tidak jujur. Barang siapa orang bercampur dengan golongan tersebut, mereka termasuk golongannya. Nah, di sini, barang siapa orang yang berkumpul dengan orang soleh, maka dia akan ikut menjadi orang yang soleh. Dan barang siapa orang yang berkumpul dengan pencoleng, maka dia pun akan ikut jadi pencoleng. Contoh, umpamanya orang tidak melakukan pencurian, tetapi manusia itu kumpul kepada seorang pencuri. Orang melakukan pencurian motor, kemudian motor itu disimpan di rumahnya. Ketika ditangkap, pasti maling itu ditangkap, tanya, motor kamu di mana? Nah, di tempat si A. Kita termasuk hitungannya termasuk sebagai seorang penadah. Akhirnya pun kita dicek atau dibawa ke kantor polisi. Nah, di sininya. Makanya berkumpullah dengan orang-orang yang soleh agar kita itu menjadi orang-orang yang takwa, menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, di sini terakhir di sini adalah tentang kesimpulannya. Sudah sore juga saya sampaikan,
Jujur merupakan sifat mulia yang menunjukkan kesesuaian antara kebenaran dengan apa yang diucapkan atau dilakukan oleh seseorang. Banyak dijumpai dalil Al-Quran maupun hadis yang membicarakan masalah kejujuran. Kemudian macam-macam jujur atau sidik ini seperti yang diungkapkan ini ada terbagi menjadi 5. Yang pertama, jujur dalam perkataan ini dalam ucapan. Ketika kita berucap kepada orang lain harus sesuai antara hati dan lisan. Kemudian jujur dalam niat dan kemauan. Nah, ini antara hati dan lisan itu harus sama. Kalau kita nggak jujur pasti kita mempunyai hal atau pikiran yang was-was. Karena perasaan hati itu perasaan jujur, tidak bisa berbohong. Hanya lisan kita yang berbohong. Kemudian jujur dalam bermuamalah atau pergaulan. Nah, ketika kita bergaul dengan orang lain, baik teman, saudara, kita harus bersikap jujur. Jangan sampai kita tidak jujur, nanti kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Nah, demikianlah pembagian jujur yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan juga bermanfaat bagi saya pribadi. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.